Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Kembali lagi kita berjumpa di Lentera GKJ Mergangsan. Dan mari kita bersama-sama mengambil saat teduh, kita menyiapkan hati untuk menerima firman Tuhan, dan kita siapkan hati kita untuk berdoa. Tuhan Allah Bapa Surgawi, saat ini kami bersama-sama datang di hadirat-Mu yang kudus, mengungkapkan syukur atas penyertaan Tuhan, dan pada saat ini kami boleh berjumpa dalam Lentera GKJ Mergangsan. Sebentar kami akan menerima firman Tuhan, kiranya Tuhan memberkati dan memampukan kami agar firman yang Engkau tabur saat ini dapat menguatkan hati kami. Hanya di dalam Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ibu bapak dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, firman Tuhan pada kesempatan kali ini diambil dari Matius 21 ayat 43 yang mengatakan demikian. Sebab itu aku berkata kepadamu bahwa kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan itu. Dalam kebudayaan Jawa ada istilah yang mengatakan diwenehi ati ngerogoh rempelo. Ungkapan itu sebenarnya ingin menggambarkan tentang konsep keserakahan, tetapi juga bisa menggambarkan tentang konsep ketidaktahuan diri atau tidak tahu diri, begitu. Nah, konsep keserakahan itu berbicara mengenai sudah dikasih hati tetapi masih minta ampala. Sedangkan konsep tidak tahu diri, biasanya seseorang itu tidak mau sadar diri. Dua konsep itu sebenarnya seringkali muncul dalam kehidupan kita. Kalau konsep tentang keserakahan biasanya seringkali terjadi dan kita lihat ketika seseorang itu diberikan sebuah kebaikan tapi tidak ada rasa puasnya. Bahkan lebih cenderung memanfaatkan kebaikan yang diberikan oleh orang lain untuk kepentingannya sendiri. Tapi kalau kita berbicara mengenai konsep tidak tahu diri, seseorang seringkali memang tidak mau melihat dirinya. Seharusnya ketika dia mendapatkan kebaikan, dia mengucapkan syukur. Tetapi yang seringkali terjadi karena dia tidak tahu diri, maka ungkapan syukur itu tidak muncul. Seringkali malah justru itu tadi, ia mempergunakan kesempatan itu untuk kepentingannya dirinya sendiri. Nah, kalau kita melihat dalam bacaan kita saat ini, hal yang kurang lebih sama nampak juga dalam perumpamaan tentang kebun anggur. Kita dapat melihat bagaimana seorang pemilik kebun anggur itu, dia menanam pohon anggur yang mempunyai kualitas yang baik. Bukan hanya kualitas pohon anggurnya saja yang baik, tapi kemudian itu didukung juga dengan kesuburan tanah, membuat pagar
kemudian membuat sebuah tempat pemerasan anggur dengan harapan anggur itu ketika nanti menghasilkan buah, maka hasilnya baik. Tetapi dalam bacaan kita saat ini, kita dapat menjumpai bahwa anggur itu tidak menghasilkan buah yang baik, malah justru menghasilkan buah yang masam. Sehingga kemudian memunculkan sebuah kekecewaan dari pemilik kebun anggur itu. Dan kekecewaan itu diungkapkan dengan merobohkan pagarnya, sehingga pohon anggur itu ditanami semak-semak, rumput-rumput, diinjak-injak, tidak mendapatkan hujan. Itu adalah wujud ungkapan kekecewaan dari pemilik kebun anggur tersebut. Nah, menurut saya ungkapan yang tepat untuk menggambarkan itu ya seperti yang tadi saya ungkapkan di awal. Diwenehi ati sing raga rempelo. Sudah diberikan kebaikan semuanya, tetapi masih saja pengen kebaikan yang lebih. Dan di satu sisi juga pohon anggur itu tidak sadar diri bahwa ia sudah mendapatkan kebaikan yang cukup banyak dari tuannya. Dia tidak sadar diri karena dia hanya pengen memanfaatkan tuannya untuk terus dan terus memberikan kebaikan bagi dirinya. Coba kalau kemudian kita kaitkan dalam kehidupan kita selaku orang beriman. Apa jadinya kalau kita menjadi pohon anggur yang terus-menerus memanfaatkan kebaikan Tuhan untuk kepentingan kita, dan kita tidak tahu diri, sehingga kita tidak pernah menghasilkan buah yang baik? Betapa kecewanya Tuhan kepada kita. Dan bisa jadi kekecewaan Tuhan juga akan mendatangkan malapetaka untuk kita. Sama seperti halnya ketika kita memberikan sebuah kebaikan kepada orang lain, tetapi orang lain itu tidak mau untuk berubah menjadi baik, tentu akan muncul rasa kekecewaan dalam diri kita. Begitu. Nah, oleh karena itu, untuk menjaga itu semua, yang perlu untuk kita lihat bersama adalah kita harus mawas diri. Melihat diri kita masing-masing. Kita harus sadar diri bahwa kebaikan, kemurahan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita, seharusnya kita juga bisa menghasilkan yang baik. Tidak malah memanfaatkan kebaikan Tuhan itu untuk kepentingan kita sendiri. Ketika kita sadar diri dengan hal itu, maka kita meyakini bahwa kita akan dapat merasakan damai sejahtera. Tuhan senantiasa memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Kami naikkan syukur kepadamu Tuhan. Firman-Mu saat ini mengingatkan kembali kepada kami agar kami tidak serakah, termasuk juga agar kami dapat melihat diri kami, sehingga kami tidak menjadi pribadi yang tidak tahu diri. Lebih-lebih menanggapi tentang berkat yang Tuhan berikan. Mampukan kami untuk menghasilkan buah yang baik, sehingga damai sejahtera Tuhan dinyatakan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur karena Tuhan telah menjaga, menyertai, menuntun, dan memberkati kehidupan kami. Mampukan kami untuk dapat menghasilkan sesuatu yang baik untuk kemuliaan Tuhan. Hanya di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Ibu, bapak, dan saudara-saudara yang terkasih, tetap semangat dan ingat selalu agar kita menghasilkan buah yang baik untuk kemuliaan Tuhan. Shalom.